Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Thayyib, Ananda, alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan untuk dapat melanjutkan materi kita fikih, ya, yaitu kita masuk kepada bab al-ariyah. Nih, al-ariyah. Sebentar ya, al-ariyah. Ya. Apa itu al-ariyah? Oke, sebelum kita memasukinya, kita ulang sedikit ya. Minggu lalu kita udah babus sabqi, bab perlombaan, ya. Perlombaan. Maka lomba itu diperbolehkan, ya. Terkhusus di sini dibahas lomba lari. Nah, membuat perlombaan dengan lomba lari itu boleh, ya, baik di lomba lari binatang, ya, ataupun kapal, ya, ataupun panahan. Nah, tapi ingat, itu semua menjadi tidak sah jika dilakukan dengan taruhan, ya. Semua perlombaan itu tidak sah dilakukan jika adanya taruhan. Ini syaratnya. La tasihhu bi'audin. Audin itu artinya taruhan. Nah, kemudian dalam perlombaan itu harus menentukan apa yang mau dilombakan. Seperti itu. Kalau mau lomba lari binatang, hewan, maka tentukan hewannya. Ya, tentukan hewannya. Kalau kucing ya sama-sama kucing. Kalau kuda sama-sama kuda. Atau kalau sekarang kami nggak pernah Ustazah buat lomba lari binatang. Kami lomba larinya ya kami. Iya. Kalian pun termasuk harus ditentukan. Dari kisaran umur berapa sampai berapa. Jangan pula disatukan anak usia 17 tahun lomba lari dengan bapak-bapak yang berumur 40 atau 50 tahun, ya. Itu enggak imbang seperti itu. Atau lomba tahfiz Quran, Ustazah. Lomba tahfiz Quran. Nah, begitu juga harus ditentukan juz berapa? Juz 30, juz 29 atau 30 juz. Seperti itu. Jangan pula tahfiz Quran tidak seimbang, ya. Si fulan baca 2 juz, sementara si fulan yang lain 5 juz. Nah, tidak seimbang. Jadi harus ada minta'in. Apa arti minta'in? Penentuan. Harus ada penentuan dan batasannya, ya. Nih, ada start, ada finish, itu ditentukan. Kalau dia hafalan dari juz berapa sampai juz berapa. Nah, seperti itu. Dan boleh ada ja'alah. Boleh ada hadiah. Nah, inilah dia dalam perlombaan. Harus ditentukan dan diperbolehkan adanya hadiah. Dan peserta lomba boleh membatalkan. Allahu a'lam. Baik, kita masuk ke bab al-ariyah. Semoga anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam semangat, ya. Semangat yang besar untuk belajar. Ingat Ananda, usia-usia kalian ini adalah usia-usia paling tepat untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Mengapa dikatakan usia-usia seperti kalian ini adalah usia yang paling tepat? Karena satu, pemahaman kalian, ya. Kalian tuh udah mulai matang
dalam pemahaman. Ketika diberikan penalaran, kalian bisa memahami. Yang kedua, pikiran kalian, beban hidup kalian itu tidak sama dengan beban hidup orang yang berumur 20 tahun, 30 tahun, ya. Itu beda. Beban hidup kalian itu tidak seberat seperti orang-orang yang usianya di atas kalian. Kalian itu beban hidupnya apa coba? Kerjaan rumah, ya, tanggung jawab rumah yang diberikan orang tua. Udah itu aja. Alhamdulillah anak-anak ulun uha ini enggak ada ya yang dibebankan untuk bekerja sama orang tuanya. Ya, setahu saja enggak ada. Entah kalau yang di luar tahu ya, yang di luar sepengetahuan ustazah, tapi umumnya itu anak-anak ulun uha yang saja kenal itu bebas dari kerja mencari nafkah. Nah, jadi kalian itu adalah usia yang paling tepat. Ya, maka jangan sia-siakan, jangan nanti ketika udah umur 25, ketika umur 30, ketika udah jadi ibu-ibu baru pengen belajar lagi, pengen lah belajar lagi kayak dulu. Itu nggak bisa, ya. Waktu itu tidak bisa diulang. Nah, di saat kalian ada di kesempatan emas seperti saat ini, maka manfaatkanlah seperti itu. Jangan kan habiskan masa muda kalian, masa kecil kalian, masa-masa terindah saat seperti ini dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka waktunya habis seperti itu saja, ya. Umur bertambah, ya, kekuatan berkurang, namun nggak ada yang didapatkan. Wal'iyadzubillah. Nah, babul ariyah. Apa itu al-ariyah? Al-ariyah itu meminjam, ya, pinjam meminjam. Beda dengan sewa menyewa, ya. Kalau sewa menyewa itu ada upahnya, ya kan, ada harga. Kalau kamu mau rental mobil saya, bayar sekian per hari, sekian per minggu, sekian. Kalau hilang harus seperti ini, kalau rusak seperti ini. Nah, ini beda dengan meminjam. Yang namanya minjam itu nggak ada pembayaran. Ana pinjam pulpen nanti ya. Nah, jadi salah ya kalau kita bilang pinjam pulpen ya. Kalau kita bilang pinjam pulpen sama teman kita, nah syarat meminjam itu harus dikembalikan seperti sedia kala. Sementara ketika kita meminjam pulpen, berkurang nggak tintanya? Berkurang. Bisa nggak kita balikkan lagi? Nggak bisa. Nah, jadi kayak mana Ustazah? Akadnya jangan pinjam ya pulpennya, jangan. Minta ya pulpennya. Dalam artian minta tintanya ya, bukan pulpennya jadi milik anti ya. Zibriza, Syahna, Ana minta ya pulpen anti. Oh iya, si Syahna sangkanya udah baik aja ya kan. Iyalah kan yang dia maksud pinjam tintanya, minta tintanya. Terus si Syahna nunggu, mana lah ini, kok nggak dibalik-balikin? Pas ditagih, loh tadi kan anti pinjam, kok nggak dibalik-balikan? Loh, Ana bilangnya bukan pinjam, Ana bilangnya minta, terot ya. Nah, nggak kayak gitu maksudnya. Bukan jadi hak milik, yang diminta itu tintanya ya, yang diminta itu tinta pulpennya, karena yang namanya mau pinjam pulpen pasti mau dipakai nulis kan. Nah, semoga kalian pahami apa yang saya contohkan tadi ya. Nah, al-ariyah, apa itu definisi al-ariyah? Nih kalian catat nih. Wahia ibahatu naf'i ainin tabqa ma'astifaih. Wahia ibahatu naf'i ainin tabqa ma'astifaih. Ini dia. Yaitu diperbolehkan naf'i ainin, mengambil manfaat dari sesuatu yang tetap ya, ainin tabqa. Saya ulangi, ibahatu naf'i ainin tabqa,
diperbolehkan mengambil manfaat dari sesuatu yang tetap. Ma'astifai, dengan dikembalikan, ya, dengan pengembaliannya, dengan dikembalikan, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan al-ar, ya. Silahkan kalian catat. Ibahatu naf'i ainin tabqa ma'astifai. Lalu poin yang pertama, kalian catat nomor 1. Setelah tadi makna dari al-ariyah, setelah tadi ta'rif dari al-ariyah, pengertian dari al-ariyah. Al-ariyatu hiya ibahatu naf'i ainin tabqa ma'astifai. Titik. Al-ula, yang pertama, 1. Sampai mubah, titik, ya. Tubahu i'aratu kulli dhi naf'in mubahin. Sampai di sini saja. Akan kalian tulis. Tubahu i'aratu kulli dhi naf'in mubahin. Ya. Artinya boleh meminjam sesuatu yang bermanfaat, dan yang diperbolehkan. Boleh meminjam sesuatu yang bermanfaat yang diperbolehkan. Berarti ada yang bermanfaat tapi yang tidak diperbolehkan. Apa itu contohnya? Dia manfaat tapi nggak diperbolehkan di dalam agama. Apa tuh? Misalkan apa ya? Wallahu a'lam. Oke, kita lihat di sini. Ini dia. Illal but'ah wa abadan musliman li kafir. Ini tidak perlu kalian catat, kalian dengarkan saja. Kecuali al-but'ah. Al-but'ah ini pasangan kita, ya. Atau bahasa, kalau kalian cari di kamus, ini artinya kemaluan, ya. Atau istilahnya badan, ya. Meminjamkan badan, wal'iyadzubillah. Nah, kemudian abdan musliman li kafir, meminjamkan seorang budak muslim kepada orang kafir, tidak diperbolehkan. Bermanfaat nggak? Bermanfaat mungkin sama orang kafir, ya. Si budak tadi bisa dia manfaatkan kerja tenaganya, bisa dia suruh ini, bisa dia suruh itu, kan itu bermanfaat. Tapi budak muslim itu tidak diperbolehkan meminjamkannya kepada orang kafir. Tapi kalau meminjamkannya kepada orang muslim diperbolehkan. Misalkan di negara kita masih ada tuh perbudakan. Nah, tetangga kita mau melakukan hajatan yang butuh banyak bantuan. Nah, maka kita pinjamkan. Nah, saya pinjamkan budak saya untuk meringankan kerjaan kamu. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau tetangganya orang kafir tidak diperbolehkan. Nah, berarti ini tugas, ya. Tugas kalian WA kan Ustazah, cari contoh barang yang bermanfaat tapi tidak diperbolehkan di dalam syariat, ya. Contoh dari meminjamkan sesuatu yang bermanfaat tapi tidak diperbolehkan oleh syariat. Itu, ya, itu tugas. Silahkan WA Ustazah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tutmanul ariyatu biqimatiha yauma talifat. Nih, sampai di sini. Sampai koma. Tutmanul ariyatu biqimatiha yauma talifat. Sudah, tutmanul ariyatu biqimatiha yauma talifat. Barang pinjaman dijamin
dengan harga yang semisal, ya, dengan harga yang semisal ketika hilang. Nah, jadi barang pinjaman itu dijamin dengan harga yang semisal ketika hilang. Ketika barang pinjaman itu hilang. Misalkan tadi si Syahna memberikan pinjaman pena kepada si Danis misalkan. Nah, si Danis minjam nih. Ketika bersama Danis qadarullah hilang. Maka Danis harus mengganti dengan barang yang semisal atau dengan harga yang semisal. Kalau Danis bisa mengganti dengan pena yang serupa, warnanya sama, ya merek sama, semua sama, boleh. Tetapi kalau Danis hanya mampunya mengganti dengan harga yang semisal harga pena tersebut, juga diperbolehkan. Ya, itu yang kedua. Yang berikutnya, keterangan berikutnya kalian dengarkan. Walau syarata nafya dhamaniha, meskipun gak ada syarat harus mengganti, ya. Ketika si Syahna meminjamkan pena dengan si Danis, Syahna enggak kasih syarat kalau hilang ganti ya. Enggak ada syarat seperti itu. Tetapi tahu-tahu hilang. Nah, tetap si Danis harus wajib mengganti meskipun enggak ada pensyaratan di awal, ya. Atau dan wa alaihi ma'unatu raddiha, ya. Dan si Danis itu, orang yang meminjam itu wajib menjamin barangnya akan dikembalikan, ya. Dan ya, walau syarata nafya dhamaniha, meskipun Ustazah ulang ya, meskipun tidak ada syarat harus diganti. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga tadi Ustazah salah baca ya. Nah, yang ketiga ini wa alaihi ma'unatu raddiha. Nih sampai di sini yang ketiga titik. Wa alaihi ma'unatu raddiha. Wa alaihi ma'unatu raddiha. Ini yang ketiga. Apa itu? Wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut, ya. Harus menjamin pengembalian barang yang dipinjam. Si peminjam harus memastikan akan saya kembalikan. Masya Allah, ini akhlak ya, anak-anak semua ini akhlak. Jangan sampai kita pinjam barang orang terus kita lupa kembalikan. Kita nggak bisa menjaga barang ini sehingga nanti kita balikkan. Tanggung jawab kita loh, kita pinjam barang udah bersama kita, berarti kita bertanggung jawab nih dengan barang ini. Kita harus jaga agar tidak hilang. Jangan sampai kita pinjam tapi kita nggak tanggung jawab, barangnya tereler-eler sehingga hilang. Kita bilang mana ya, tadi anak taruh di sini kok nggak ada ya. Ini berarti nggak tanggung jawab. Nah, kalian jangan coba-coba kasih pinjam barang dengan orang yang nggak bisa bertanggung jawab seperti ini. Rugi. Yang dirugikan siapa? Si punya barang, si pemilik barang. Seperti itu. Kebanyakan kita sekarang kalau hilang bilangnya apa? Afwan ya, hilang. Ana lupa taruh di mana, tadi ana taruh sini. Semalam itu ana pulang sekolah, tertinggal, afwan ya. Nah, itu tidak bisa. Nggak bisa dimaafkan dengan kata-kata afwan. Seperti itu. Jadi si peminjam harus bertanggung jawab untuk dikembalikan. Ya. Nah, yang keempat itu ini, ya. Wala yu'iruha, ini yang keempat. Wala yu'iruha. Nah, ini akhlak juga nih. Apa arti la yu'iruha? Tidak meminjamkannya ke yang lain. Tidak meminjamkannya ke orang lain. Dia udah minjam, barangnya itu dipinjamkannya lagi ke orang lain. Masya Allah. Nah, inilah sebab yang buat nggak bisa dikembalikan, iya kan? Yang teledor bukan si peminjam pertama, yang teledor si peminjam kedua, tapi tetap aja yang bertanggung jawab itu peminjam pertama. Nah, peminjam pertama nggak bisa atau nggak boleh meminjamkan lagi barang tersebut ke orang lain.
Ya, ini harus kalian jaga, kita jaga bersama adab meminjam. Ingat, pinjam ini tetap ada syaratnya, ya, ada adabnya. Dan kita nanti pun akan dimintai pertanggungjawaban. Waliyadzubillah. Kalau ada barang teman kita yang kita pinjam lalu kita belum kembalikan sampai akhir hayat kita, maka nanti di akhirat Allah minta itu. Bisa kita kembalikan barang yang punya teman kita tadi di akhirat? Pasti nggak bisa. Mau cari kemana pena teman kita itu? Kita udah di alam akhirat. Ya, tetapi harus dikembalikan. Nggak bisa kembalikan loh Ustazah. Ya, dikembalikan dengan amal kebaikan kita. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi boleh tuh kalian lihat pensil kalian, pulpen kalian, tengok mana yang bukan punya kalian, mana dulu yang pernah saya pinjam. Kalau ada segera kembalikan. Jangan bermudah-mudah dengan meminjam-minjam lalu kita teledor, kita hilangkan dan enggak kita kembalikan, ya. Kita lupa aja, pura-pura lupa dan yang lainnya. Kalau hilang maka segera tanya, pulpenmu itu harganya berapa? Mau saya ganti barang atau mau saya ganti uang yang semisal? Nah, selesaikan urusan kita di dunia, ya. Kalau berhutang sama Allah mudah, enggak ditunaikan di dunia, kita minta ampun kepada Allah. Allah Maha Pemaaf. Kita bisa minta maaf. Kalau ketika punya hutang dengan manusia, nah enggak dilunasi di dunia, terus bisa minta ampun sama Allah, ya Allah saya minta ampun, enggak bisa. Harus minta ampun sama yang punya hutang, sama yang memberikan kita hutang. Tentunya di akhirat nanti setiap kita enggak mau rugi, itu kesempatan loh. Makanya ada yang bilang udah sabar aja, kalau si Pulana itu enggak mau bayar utang anti di dunia, minta aja nanti di akhirat. Nah, di akhirat pasti dia bayar. Kan nggak ada uang Ustazah, ya kan ada amal kebaikan, ada pahala kebaikannya. Dia nggak bisa bayar pakai uangnya nanti di akhirat, tapi dia harus bayar pakai pahalanya. Mau? Ya nggak mau. Nah, kalau begitu selesaikan urusan kita dengan manusia ketika di dunia. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima, fa in talifat indatsani istaqarrat alaihi qimatuha. Ini yang kelima ya. Yang terakhir ini. Yes. Ustazah simpulkan ya sampai 5 saja. Fa in talifat indatsani istaqarrat alaihi qimatuha. Ya, boleh dicatat ya. Fa in talifat indatsani istaqarrat alaihi qimatuha. Jika hilang pada peminjam yang kedua, peminjam kedua, istaqarrat alaihi qimatuha. Tetap peminjam pertama bertanggung jawab atasnya. Ini dia. Jika barang pinjaman itu hilang pada peminjam kedua, maka yang bertanggung jawab adalah peminjam pertama. Seperti itu. Jadi jangan pula dia, misalkan kayak tadi kan Syahna meminjamkan pena sama Danis, lalu Danis pinjamkan lagi sama si siapa ya teman kalian, sama si Anya. Ternyata penanya dihilangkan sama Anya. Lalu Danis bilanglah ke si Syahna, ya afwan ya Syahna, penanya hilang dibuat si Anya. Ana nggak tahu lah itu kayak mana itu si Anya. Udah ya, Ana afwan ya, Ana nggak tahu lah itu urusan kalian lah berdua anti ya. Dan apa Syahna sama Anya, anti minta lah tuh sama Anya. Nggak bisa Danis kayak gitu, karena Danis adalah si peminjam yang pertama. Jadi Danis lah yang bertanggung jawab. Ini contoh ya, Ustazah hanya buat contoh.
contoh, jangan sakit hati ya anak-anak yang solehah. Nah, itu yang kelima dan yang terakhir. Alhamdulillah, inilah dia babul ariyah, bab meminjam, pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam itu diperbolehkan ya dalam mengambil manfaat pada sesuatu yang tetap ya, mengambil manfaat dari sesuatu jenis barang yang tetap serta dikembalikan. Jadi kayak tinta tadi itu kan dia nggak tetap ya, tinta itu berkurang, maka kita bilangnya bukan pinjam tapi minta. Atau nggak bisa kalian minta air, nah kalian ke sekolah lupa bawa minum ya, lalu kalian pinjam minum ya, glek, emangnya bisa kalian balikkan, kalian muntahkan lagi, terus yang punya barang mau nerima muntahan itu kan enggak kan. Nah jadi yang bisa dipinjam itu adalah sesuatu yang tetap asalnya, dipinjam kayak gitu, dikembalikan juga seperti itu, nggak berkurang. Nah wallahu alam, semoga bermanfaat. Insya Allah di minggu depan kita lanjutkan. Ingat tugasnya tadi adalah mencari nih i'aratu kulli dhi naf'in mubah, mencari contoh sesuatu yang bermanfaat ya, sesuatu barang yang bisa diambil manfaatnya tapi dia tidak diperbolehkan dalam syariat. Satu aja. Nah, kalau di sini kan diperbolehkan meminjamkan sesuatu yang bermanfaat yang diperbolehkan ya. Tetapi ini saja mau berikan kalian tugas contoh sesuatu yang bermanfaat tapi tidak diperbolehkan di dalam syariat. Ya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.